Nah, bagi saya kuliah di luar negeri sebagai seorang orang kampung itu merupakan sebuah cita-cita yang besar gitu ya. Besar, benar. Nah, mungkin kalau dulu kita nggak kebayang anak desa gitu yang bisa mengenyam pendidikan di luar negeri, Iya, apalagi yang di kampus top, salah satu kampus top di dunia gitu ya. dunia. Jadi itu merupakan salah satu motivasi dan sebenarnya tujuan saya. Saya ingin menunjukkan bahwa ada loh anak dari desa yang bisa berkuliah ke luar Berkuliah di negeri luar gitu negeri. dan mendapatkan pembiayaan dari negara. Negara. Itu sebenarnya tujuan yang ingin saya sampaikan, bahwa ingin membuka mata masyarakat bahwa ada possibility, ada kemungkinan bagi Iya. orang-orang di daerah untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Diskominfotik Provinsi Riau sekalian, apa kabar? Semoga selalu sehat ya dimanapun kalian berada. Nah, kembali lagi di podcast Diskominfotik Provinsi Riau. Kali ini Yolan sedang berada di studio Radio Soleram Diskominfotik Provinsi Riau. Nah, seperti biasa, podcast kita kali ini sudah sesuai dengan protokol kesehatan ya teman-teman. Telah melaksanakan vaksin, swab dan menjaga kesehatan kita masing-masing tentunya. Nah, pada episode kali ini, Yolan sudah kedatangan tamu spesial nih di samping Yolan, yaitu Abang Dedi Safrizal selaku penerima beasiswa LPDP luar negeri sekaligus Ketua Mata Garuda. Bener ya Bang ya? Betul. Apa kabar Abang? Alhamdulillah baik. Baik, sehat terus ya Bang ya? Alhamdulillah. Gimana Kak Yola? Sehat juga Alhamdulillah. Nah, mungkin di awal kita akan menanyakan beberapa pertanyaan nih. Di awal Yola mau nanya nih Bang, apa sih motivasi dari Abang sendiri itu mencoba nih dan mendaftar beasiswa LPDP ini pada pertama kalinya? Oke, menarik pertanyaan. Thank you. Jadi saya itu lahir dan besar di Desa Kuala Merbau, salah satu kabupaten termuda di Provinsi Riau, yaitu di Kabupaten Kepulauan Meranti. Nah, bagi saya kuliah di luar negeri sebagai seorang orang kampung itu merupakan sebuah cita-cita yang besar gitu ya. Besar, benar. Nah, mungkin kalau dulu kita nggak kebayang anak desa gitu yang bisa mengenyam pendidikan di luar negeri. Iya. Apalagi yang di kampus top, salah satu kampus top di dunia gitu ya. Jadi itu merupakan salah satu motivasi dan sebenarnya tujuan saya. Saya ingin menunjukkan bahwa ada loh anak dari desa yang bisa berkuliah ke luar negeri gitu dan mendapatkan pembiayaan dari negara. Itu sebenarnya tujuan yang ingin saya sampaikan, bahwa ingin membuka mata masyarakat bahwa ada possibility, ada kemungkinan bagi orang-orang di daerah untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi itu. Benar. Jadi nggak semata hanya orang kota aja ya Bang ya, betul yang bisa sekali. Berkuliah di luar negeri, dan anak-anak desa juga bisa nih untuk berkuliah di luar negeri juga. Nah, di saat umur berapa sih Abang memiliki keinginan untuk berkuliah di luar negeri nih? Terus ada nggak sih teman-teman yang kadang nih kalau di sekolah kan ada yang nggak mungkin lah kok keluar di luar negeri misalnya gitu, ada nggak sih Bang yang ceng-cengin gitu? Jadi cita-cita untuk kuliah luar negeri itu mungkin awalnya pas zaman SMA kali ya. Dulu zaman saya SMA itu lagi trendingnya novel Laskar Pelangi dari penulis Andre Hirata gitu kan. Jadi dari membaca novel itu saya pribadi merasa sangat tertarik, karena novel itu kan bercerita tentang pengalaman orang-orang di desa yang akhirnya bisa mengenyam pendidikan ke luar negeri gitu kan. Salah satu novelnya itu Edensor namanya. Edensor itu adalah salah satu nama desa di Inggris. Itu sebenarnya yang membawa saya ingin kuliah ke luar negeri, itu salah satu desa tersebut yang memang sangat indah yang dibikin orang di sana gitu kan. Pada waktu itu nggak ada kepikiran dengan pendapat orang lain sih sebenarnya, karena ya memang itu adalah sebuah cita-cita yang impossible bagi. Benar. Jadi memang tidak, nothing tulus aja kita orang desa gitu kan. Kalau untuk berkuliah negeri memang kelihatannya tidak mungkin, tapi justru dengan memiliki keinginan seperti itu ternyata dijawab doa gitu. Keinginan kita tuh, cita-citanya dijawab rupanya. Berarti harus bermimpi dulu ya. Betul. Harus ada niatnya dulu. Nah, justru dari salah satu novel itu ada quotes yang sangat berkesan bagi saya. Katanya, tanpa mimpi orang-orang kecil seperti kita ini akan mati. Iya benar. Justru itu yang menguatkan. Jadi harus bermimpi dulu. Harus berani bermimpi itu. Biar jadi kenyataan ya Bang. Betul sekali. Benar. Nah,
kalau boleh tahu juga nih Bang, bagaimana perjuangan untuk mendapatkan beasiswa ini? Seperti apa? Oke, perjuangan untuk mendapatkan beasiswa ini sebenarnya sangat panjang, dan melelahkan. Mungkin kalau saya sering diundang untuk ngisi seminar gitu ya, pasti seringnya nanyain apa sih, gimana sih caranya biar dapat beasiswa ini dengan cepat gitu ya. Tapi yang saya tekankan adalah ini adalah proses yang panjang dan akan melelahkan. Jadi yang perlu dikuatkan itu adalah tujuan kita sih sebenarnya. Apa sih sebenarnya tujuan yang ingin kita dapatkan setelah dapat beasiswa ini, setelah dapat mengenyam pendidikan ke luar negeri misalnya. Karena pada dasarnya yang provider dari beasiswa ini adalah investasi kepada kita. Apa yang akan kita bisa berikan setelah kita mengenyam pendidikan misalnya, apa kontribusi. Nah sebenarnya kata kunci dari LPDP itulah kontribusi. Setelah lulus kuliah, apa sih yang bisa kita berikan kepada negara, kepada bangsa Indonesia secara general gitu ya. Jadi kalau saya, karena jurusan saya bahasa Inggris, pendidikan bahasa Inggris, otomatis kontribusi yang saya berikan yaitu mengajarkan bahasa Inggris sehingga anak-anak Indonesia khususnya dari Provinsi Riau punya exposure dari informasi yang ada di luar. Gitu. Berarti nggak gampang ya untuk mendapatkan beasiswa. Nggak gampang dan sangat melelahkan. Saya itu ikut pertama kali seleksi beasiswa LPDP itu tahun 2017. 2017. Itu pertama kali ya Bang ya? Ya, pertama kali alhamdulillah langsung lulus. Dan berangkatnya itu 2020 kemarin. Jadi prosesnya panjang. Dan tiap orang akan punya cerita berbeda. Iya benar-benar. Ada yang lulus tahun ini langsung berangkat gitu kan. Itulah yang ada yang pengalaman. 3 tahun kemudian gitu ya. Betul. Berarti nggak langsung lulus langsung diberangkatkan nggak gitu juga ya Bang? Beda-beda case-nya. Beda-beda. Jadi saya itu dulu 2017 ikut skemanya daerah afirmasi karena dari Kabupaten Kepulauan Meranti waktu itu masih masuk dalam daerah afirmasi. Ternyata setelah tahun berikutnya tidak ada lagi skema itu untuk Kabupaten Kepulauan Meranti. Jadi sangat beruntung sih sebenarnya. Berarti awal mencoba tahun 2017. Betul. Dan berangkat tahun 2020 karena ada berbagai pertimbangan, berbagai problems yang harus diselesaikan. Berapa ini Bang penerima yang waktu itu diberangkatkan ke luar negeri? Dan kemana aja tuh Bang? Kalau kemana aja sih ke hampir seluruh dunia sih. Seluruh dunia ya. Dan sebenarnya kalau mau hitung per tahun itu bisa sampai ribuan. Nah setiap berangkat itu ada namanya persiapan keberangkatan. Kalau dari kita itu satu angkatan persiapan keberangkatan itu bisa sampai 200-an orang. 200-an orang, wow, ramai juga ya. Ramai. Nah di awal pendaftaran itu, ini mungkin informasi juga nih untuk adik-adik yang ingin mengikuti juga, ingin mendaftar beasiswa LPDP ini. Di awal itu apakah ada dipungut biaya kah atau tidak sama sekali? Kalau selama proses seleksi kita nggak ada dipungut biaya apapun, itu dari LPDP udah jelas gitu ya. Tapi mungkin biaya itu persiapan kita dari awal. Misalnya kalau kita butuh yang namanya sertifikat bahasa Inggris itu harus kita sendiri yang mempersiapkan gitu, dan hal-hal administrasi yang lainnya gitu. Tapi selama proses seleksi itu memang tidak ada dipungut biaya sama sekali. Nah untuk tahapan-tahapannya itu apa aja sih Bang? Untuk menerima beasiswa LPDP ini. Kalau untuk tahapan itu setiap tahunnya pasti akan ada perubahan. Jadi kita berkaca dari kita berkaca dari yang tahun ini aja ya. Kalau tahun ini ada 3 tahapan seleksi. Yang pertama itu seleksi administrasi, kemudian tes bakat skolastik, kemudian seleksi substansi. Nah, seleksi administrasi udah tahu lah, berkas-berkas, pemberkasan segala macam. Kemudian tes bakat skolastik itu tes kemampuan kita semacam TPA. Kemudian substansi itu adalah wawancara. Nah, yang bagusnya, kabar baiknya di tahun ini adalah ada perubahan kebijakan dari LPDP, di mana ketika kita mendaftar beasiswa itu sudah memiliki yang namanya LOA atau Letter of Acceptance, atau artinya kita tuh udah diterima di salah satu kampus, kita itu hanya memiliki 2 seleksi aja yang harus diikuti, seleksi administrasi dan seleksi substansi. Artinya lebih mudah. Lebih mudah langkah. Ya. Berarti setiap tahunnya juga berbeda-beda ya yang dibutuhkan juga. Yes, pastinya mereka akan selalu melakukan evaluasi apa yang perlu dikurang, apa yang perlu ditambah. Nah kalau untuk tahun depan nih Bang, gambarannya ada nggak sih Bang untuk teman-teman nih, mana tahu? Biasanya tidak akan jauh berbeda, dan tidak akan signifikan, dan harus dipersiapkan juga bahwa LPDP ini
kalau berkaca dari tahun ini ada 2 tahapan seleksi. Ada 2 tahapan seleksi. Oke, Oke. tahap pertama itu biasanya dimulai di Februari sampai Maret gitu ya. Wah, sebentar kedua, lagi ya? Sebentar lagi Oke, gitu. oke, oke. Jadi tahapan kedua biasanya di bulan Juli Agustus gitu. Oke, Jadi memang oke. harus kalau memang mengincar untuk beasiswa LPDP harus pelajari dokumen tahun sekarang dan persiapkan betul baik-baik gitu. Emang harus prepare dari Harus sekarang. prepare gitu. Nggak boleh mendadak ya. Betul sekali, dan tidak boleh coba-coba istilahnya. Iya, Begitu. karena ada yang ya coba-coba Iya, lah gitu. coba-coba gitu. Nggak bisa ya. Nggak bisa, harus Nah, betul-betul kalau boleh tahu nih persiapan. Bang, jurusan apa aja sih yang bisa kita dapatkan di beasiswa LPDP ini dan universitas mana aja? Kalau untuk jurusan itu sangat teknikal ya, maksudnya dan juga list universitas itu sangat teknikal dan itu harus dicek lagi-lagi itu akan ada perubahan kebijakan. juga, oke. Secara general kita bisa pergi kemana aja sih sebenarnya, mau ke Amerika, ke Inggris, Australia, bahkan Timur Tengah dan bahkan dalam negeri pun banyak sekali universitas yang diterima. Tergantung dari daftar universitas yang ditetapkan oleh LPDP. Oke. Gitu. Berarti nanti ada listnya. Ada listnya betul. Universitas apa aja yang bisa kita daftarkan di dalam maupun di luar negeri ya, Betul Bang ya. sekali, betul sekali. Oke. Nah, kalau untuk batasan umur ada nggak sih Bang untuk S1 sendiri? Dia sampai S berapa Bang? S3 Kalau kah? LPDP itu untuk S2 dan S3. S2 dan S3, oke. Ya. Ada batasan umur nggak sih Bang? Kalau untuk S2 itu maksimal 35. 35? Kalau tidak ada perubahan untuk tahun depan. Kalau doktoral itu 40. 40, oke. Di S2 35 ya? Dan S3 40. Oke. Tuh buat teman-teman nih yang mau, mana tahu ada yang nonton yang tertarik mau mengikuti beasiswa LPDP bisa ya. Nah, kalau untuk benefit yang kita dapatkan nih Bang, setelah kita mendapatkan beasiswa LPDP ini apa aja sih Bang? Setelah mendapatkan beasiswa, bukan pas beasiswanya. Pas beasiswanya, pas beasiswa itu kalau mau dihitung itu memang tidak terhitung sih. Tidak terhitung ya, sebenarnya luar biasa. Nikmat mana lagi yang akan kamu dustakan gitu. Saking banyaknya. Saking banyaknya betul. Yang paling terasa itu ya biaya pendidikan kan ya. Biaya pendidikan itu kan sudah di cover semuanya. Artinya ini kan beasiswa fully funded. Mulai dari kita berangkat, kita biaya hidup, biaya kuliah dan segala macam itu udah di cover semua. Dibiayain ya. Dibiayai sampai selesai gitulah. Kemudian secara general lagi benefit kita untuk dapatkan beasiswa ke luar negeri itu adalah exposure kepada bagaimana sistem pendidikan di sana. Pengalaman hidup yang tidak bisa diuangkan, tidak bisa dibeli gitu ya. Pengalaman itu yang menurut saya yang paling harusnya bisa mengubah orang-orang Indonesia menjadi lebih baik dengan exposure, pengalaman dan pengetahuan yang dia dapatkan di sana ya. Ke luar negeri begitu. Nah, biasanya kan kalau beasiswa itu ada dapat uang saku ya Bang ya. Banyak gak sih Bang uang sakunya? Nih kasih bocor-bocor. Menarik. Saya sangat senang bahas tentang uang saku ya. Jadi gini, to the point langsung. betul. Harus to the point. Jadi biar dapat gambaran ini dapat berapa gitu ya. Iya, dapat berapa sih uang saku? Nah, konsepnya adalah uang beasiswa itu cukup untuk biaya hidup. Tidak akan cukup untuk gaya hidup. Tidak untuk foya-foya ya. Ya, akan sangat cukup untuk biaya hidup selama di negara selama studi gitu ya. Dan setiap tahun pun ada penyesuaian. Akan ada tergantung kondisi keuangan dari negara tersebut. Contohnya terakhir baru kita nerima update bahwa di Inggris itu ada peningkatan gitu ya. Jadi kalau dirupiahkan ya cukup sih. Cukup ya? 1 bulan itu dapat 20 juta dan 20 itu sudah juta, udah memang karena kondisi biaya hidup di sana memang sangat mahal juga ya. Betul sekali. Apalagi dengan kondisi resesi yang dihadapi oleh UK dan segala macam. Kalau 20 juta di sini ya nggak usah kerja lagi, nggak usah apa ya Bang ya. Nggak bisa di-convert sih sebenarnya kalau mau belanja gitu kan nggak usah mikir rupiah dulu gitu. Nggak usah ya. Soalnya kayak biaya sewa rumah gitu kan. Satu kamar itu kita yang paling murah di Birmingham itu pada tahun lalu itu 6 jutaan per bulan satu kamar. Kan kamarnya sebesar ini gitu. 6 juta ya. 6 juta satu orang per bulan. Nggak bisa di-compare ya. Betul. Berarti untuk uang saku ya cukup untuk keseharian kita, betul. Untuk itu udah include sewa ini juga ya? Iya. Sewa rumah. Kita nyebutnya living allowance, biaya hidup bulanan istilahnya. Oke. Nah, apakah ada Bang kalau teman-teman nih yang penerima beasiswa PDP luar negeri ini juga kerja juga nih di luar negeri? Ada banyak sekali kesempatan kita untuk melakukan part-time job, khususnya untuk students. Dan biasanya yang kegiatan
atau kerjaan yang di sekitaran kampus gitu. Mm-mm. Banyak sekali Ada kesempatannya. juga ya? Ya, tapi sayangnya waktu saya kuliah kemarin lagi Mm-mm. COVID. Oh Jadi iya. sangat terbatas kesempatan untuk Jadi kerja. nggak bisa. Tapi Ditambah kan lagi ya stay at home aja ya stay Bang at home betul-betul. Mm-mm. Untuk fokus belajar ya. Fokus belajar, Betul. bagus. Nah, selama Abang kuliah di sana, Mhm. awal itu susah nggak sih Bang untuk bersosialisasi? Kan beda culture, beda apa namanya? Ya beda tempat ya, beda ini kan, beda culture. Apakah ada kesusahan untuk bersosialisasi di sana? Oke, jadi sebenarnya kalau dari pengalaman saya sendiri, alasan saya memilih Birmingham itu Mm-mm. salah satunya adalah dengan banyaknya komunitas orang Islam di sana. Oh, Jadi iya. itu Oke. merupakan salah satu keuntungan sih Mm-mm. dari kota Birmingham sendiri, karena Muslim dari sana datang dari berbagai penjuru dunia, bisa Benar-benar. dikatakan dari Iran, dari Pakistan, Mm-mm. India dan segala macamnya. Jadi kita nggak merasa asing gitu, Oke. karena mau cari masjid sangat mudah. Iya. Di dekat kampus itu pun sangat mudah dan mereka sangat welcome. Secara general untuk bersosialisasi nggak masalah, dan cari makan pun alhamdulillah masih aman. Alhamdulillah, karena banyak halal ya. Banyak yang halal. Kemudian yang menjadi tantangan itu pastinya cuaca. Cuaca, oke. Kayak cuaca itu kan karena di sana kita nyampe kemarin tuh di winter. Mm-mm. Kalau di winter tuh malamnya panjang, Mm-mm. siangnya akan sedikit dan Akan matahari akan sedikit sekali bersinar, dan itu sangat mempengaruhi. Sangat Sebenarnya. mempengaruhi. Betul. Karena di Badan sini jadi- biasanya panas terus ya Bang, panas bedengkang ya. Tiba di Gitu. sana langsung maksudnya winter gitu. Betul. Dan kalau winter itu kan di subuh itu sekitar jam 6 pagi, otomatis matahari itu harusnya terbit jam-jam 7-an. Dan maghribnya sekitar jam 4 sore. 4 sore, oke. Bayangkan itu panjangnya waktu malam itu. Terasa ya Bang. Ditambah lagi dingin. Ditambah lagi dingin, luar biasa. Nah kalau untuk di tempat berkuliah sendiri nih Bang, aman-aman aja nggak Bang selama berkuliah di sana? Apa struggle di sana bagaimana? Struggle tuh pasti ada. Dalam artian khususnya saya yang udah vakum dari dunia akademis, yang harus kembali lagi membaca jurnal, menulis gitu, itu kan merupakan tantangan tersendiri gitu. Dan enaknya mereka sangat support dengan mahasiswa, khususnya mahasiswa internasional, dengan sangat support. Mereka sangat banyak program yang sangat membantu kita untuk kembali lagi ke dunia pendidikan lagi, kembali lagi dengan menulis, kita membaca dan segala macamnya. Dan itu yang saya sangat bersyukur sih. Terlebih lagi fasilitas mereka sangat lengkap gitu ya. Jadi kita bisa mau kapan saja ke library untuk ngerjain tugas dan segala macamnya. Gitu. Oke, berarti dari sananya juga mensupport ya? Sangat mensupport mahasiswa yang ada di kampus sendiri. Nah, kalau hal-hal yang menyenangkan nih Bang selama Abang berkuliah di sana apa sih Bang kalau boleh tahu? Banyak lagi-lagi, ya. Lagi-lagi nikmat mana lagi mau didustakan? Ini yang baik-baik aja. Yang baik-baik ya. Juga banyak buru-buru ya nanti. Yang enaknya jelas kalau ke UK itu kita bisa jalan-jalan ke berbagai kota dengan mudah gitu, karena didukung dengan transportasi yang mudah. Iya, benar. Jadi alhamdulillah dapat kesempatan untuk jalan ke Cambridge, Oxford gitu. Justru saya melihatnya yang perkembangan Islam di sana. Kayak di Cambridge. Karena Bang udah tertarik dari awal di situ ya. Betul. Karena kita melihat seperti di Cambridge itu punya masjid yang sangat megah itu. Yang sebelumnya kita nggak kepikiran kalau ada di UK itu masjid sebagus itu. Gitu. Di setiap kota kita selalu menyempatkan untuk berkunjung ke semacam wisata religi jadinya. Gitu. Berarti banyak jalan-jalannya juga ya Bang ya? Alhamdulillah dicukupkan dengan biaya hidup tadi. Dengan biaya hidup tadi ya, diambil sedikit-sedikit ya. Harus bisa. Oke. Di akhir bulan nggak makan tuh? Makan. harus pandai itu. Harus pandai-pandai. Betul sekali. Nah berarti ya nikmat yang didapatkan lagi yaitu bisa jalan-jalan juga, keliling dari tempat berkuliah juga ya Bang ya. Nah yang tadi udah yang menyenangkan nih, yang menyedihkan ada nggak sih yang tidak disukai nih selama berkuliah di sana, ada nggak sih Bang? Tidak disukai gimana ya? Pastinya setiap orang punya tantangan masing-masing. Khususnya kuliah di masa pandemi, jauh dari keluarga gitu ya. Dan yang paling terasa kemarin itu adalah ketika secara general teman-teman punya pengalaman yang harus kehilangan orang tua. Iya. Di tanah air yang nggak bisa pulang gitu. Benar. Saya serumah itu ada berempat, jadi ada 2 orang teman-teman yang kehilangan orang tua di Indonesia, jadi tak bisa pulang. Itu sih pengalaman yang luar biasa bagi kita satu rumah, walaupun
kita nggak merasakan hal itu, tapi sangat itu sangat jadi kuat, sedih maksudnya sekali. satu orang yang terkena musibah semuanya ikut terpukul, Betul ikut sekali. berduka ya Bang ya, Banget. karena berangkat sama-sama. Berarti kemarin di saat Abang berkuliah di sana pandemik itu online kelas kah sama dengan di Indonesia apa bagaimana? Jadi kita dulu mulainya 3 bulan online dulu, baru berangkatnya di tanggal 1 Tanggal 1 Januari. Oke. Di saat itu lagi launching varian baru Iya, Delta. ada varian baru ya. Baru kita berangkat. Jadi berangkat itu berasa kita masuk di dalam film-film horor. Iya. Karena pramugari dan pramugaranya pakai APD semua. APD udah kayak di film-film ya Bang. Sangat di film-film. Dan penerbangannya Oke. cukup panjang gitu ya. Begitu. Jadi ya di awal udah disambut sama Delta, tapi alhamdulillah di sana berjalan lancar ya Bang. Alhamdulillah ya, lancar. Kemudian di bulan Maret atau April baru diangkat restrictionnya, karena di sana memang total lockdown kemarin. Oke, total lockdown. Oke, nah dari LPDP sendiri nih Bang, apakah ada target nih? Kan semua fasilitas sudah diberikan dan segala macam. Apakah ada target sendiri dari LPDP untuk penerima beasiswa yang harus diselesaikan, yang harus dituntaskan? Nah, kalaupun si penerima tidak bisa menuntaskan itu, apakah ada konsekuensinya nih Bang? Oke. Baik, dari LPDP itu kita ada namanya perjanjian yang harus kembali ke Indonesia. Rumusnya adalah 2N+1. Artinya 2N itu masa studi kita. Jika masa studi kita 2 tahun, misalnya artinya 2N 4 tahun ditambah 1 tahun. Artinya harus kembali ke Indonesia mengabdikan ilmu yang dia dapatkan. Kan kembali lagi ini adalah beasiswa yang sifatnya investasi ke generasi muda Indonesia untuk kembali berkontribusi apa yang bisa kita berikan dari hasil belajar di luar negeri tadi. Jadi memang kalau tidak terpenuhi seperti itu, ada kasus-kasus kemarin yang teman-teman harus mengembalikan dana pendidikannya. Mengembalikan semua dari awal? Iya, betul. Lumayan ya Bang ya? Ya, lumayan. Dan itu memang sangat serius dikejar oleh LPDP. Balik lagi, ini kan investasi untuk generasi Indonesia juga sebenarnya. Iya benar. Betul. Karena di awal udah ada perjanjian juga ya. Betul. Bahwa ini beasiswanya memang untuk agar generasi itu balik lagi ke Indonesia dan membangun Indonesia lebih baik lagi. Nah, kalau untuk jangka waktu belajar nih Bang, mungkin waktu selesainya 4 tahun nih. Kalau ada yang late atau yang telat, bagaimana? Apakah ada konsekuensi? Kembali lagi kepada case per case. Karena secara umum setiap jurusan, setiap kampus itu punya kebijakan masa studinya beda-beda ya. Misalnya jurusan saya TESOL itu di UK rata-rata 1 tahun. Dan di let's say Australia itu rata-rata 2 tahun. Nah, itu kembali lagi seperti itu. Kemudian jika ada yang memang terkendala, itu dicek lagi apa kendalanya. Nah, memang sangat fleksibel sih, ya? tergantung kondisi masing-masing mahasiswa. Contohnya saya kemarin itu harusnya selesai di September. Tapi karena ada kendala dari collecting data untuk penelitian, saya dapat perpanjangan beberapa bulan begitu, dan itu masih sangat disupport. Berarti fleksibel ya, nggak harus menuntut yang segini selesai harus selesai gitu. Berarti ya masih bisa ya kong kali kong lah dengan istilahnya kalau ada case per case ya, kasus per kasus, karena memang tidak bisa dipukul rata semuanya. Setiap orang mengalami jalan yang berbeda. Benar. Yang jelas harus serius ya Bang ya. Betul. Dalam berkuliah. Nah, ada nggak sih case di mana penerima beasiswa ini tidak menyelesaikan perkuliahan dengan baik gitu Bang? Pernah nggak sih ada case-nya Bang kayak gitu? Sejauh ini yang sampai tidak menyelesaikan tidak ada. Tidak ada ya? Yang saya dengar ya, mungkin ada tapi saya nggak tahu. Karena memang dari pihak kampus dan pihak LPDP itu akan support sebagai seburuk apapun problem yang kita hadapi, mereka akan sangat support. Support dengan apa yang perlu kita selesaikan gitu. Let's say ada family issues, ada masalah-masalah lain, mereka akan bantu dengan counseling, mereka akan bantu dengan akademik kita dan segala macam. Berarti sangat bagus ya pelayanan dari beasiswa LPDP sendiri. Udah kayak keluarga, jangan-jangan dia emangnya bisa curhat gitu. Bu, saya ada masalah ini Bu. Gitu. Nah, kalau untuk beasiswa LPDP sendiri nih, dari Mata Garuda sendiri Bang, organisasi Mata Garuda itu ada nggak sih kayak workshop atau sosialisasi untuk adik-adik yang mau ikut beasiswa?
Ya, justru salah satu program besar dari Mata Garuda Riau itu adalah untuk mensosialisasikan informasi tentang beasiswa ini. Oke. Jadi setiap tahunnya itu, apalagi di waktu dekat-dekat untuk seleksi, kita akan selalu mengadakan seminar, baik itu coaching itu lebih fokus kepada siapa yang seleksi tahun ini, apa yang bisa kita bantu, misalnya persiapan bahasa Inggrisnya, persiapan wawancaranya, kita dibantu. latih gitu, supaya targetnya makin ramai dari Riau ini bisa dapat beasiswa LPDP sendiri gitu. Iya benar. Dan karena kalau dibandingkan dengan teman-teman dari provinsi lain, provinsi Riau ini masih tergolong rendah penerima beasiswa dari rendah. Gitu. Jadi kita yang sangat besar kebanyakan di mana, Bang? Pastinya di daerah Jawa. Jawa gitu, ya. karena mereka exposure sudah dari dulu dan akses untuk informasinya dan persiapan beasiswa dan segala macamnya itu sudah sangat mudah di sana. Sudah sangat mudah. Nah, ada nggak sih target untuk tahun depan nih, Bang? Tahun depan kalau bisa nih kita dapat segini penerima, ada nggak sih? Segini itu semana? Justru mungkin lebih fokus, misalnya tahun ini kita ada 50 orang dari Provinsi Riau, otomatis tahun depan kita harus tingkatkan lagi dong. Gitu saja sih, tidak muluk-muluk. Tidak muluk, nggak usah yang terlalu ini lah ya. Betul. Tapi setiap tahunnya pasti meningkat kah? Insya Allah meningkat gitu. Nah kalau untuk di kuliah sendiri nih Bang, biasa kan ada last project kayak apa ya? Kalau sini kan skripsi, kalau sana apa Bang? Ya, itu tergantung lagi jurusan yang kita ambil. Tergantung. Kalau saya kemarin tuh harus menulis disertasi istilahnya. Justru kebalikan ya. Kalau di Indonesia kita kenalnya itu tesis. Gitu ya. Kalau sana disertasi. Untuk S2-nya. Untuk S2-nya. Iya, kalau S3-nya tesis. Gitu. Nah, itu kan biasa memerlukan banyak biaya kan, Bang. Nah, itu apakah disupport juga sama LPDP sendiri atau? Betul, ada dana penelitiannya. Begitu. Kalau tergantung kebutuhan kita lagi. Kalau saya kemarin itu tidak membutuhkan yang turun ke lapangan, saya hanya perlu menginterview guru-guru yang ada dari Provinsi Riau, udah cukup gitu. Tapi memang jika ada, let's say, penelitian yang membutuhkan lab, itu udah disupport, udah disupport. Betul sekali. Udah ada alokasi dananya ya. Berarti full ya disupport sama LPDP sendiri, luar biasa. Nah, Abang nih sebagai ketua Mata Garuda udah berapa lama nih Bang menjabat Bang? Baru tahun ini ya. Baru, tapi auranya udah lama gitu. Menjadi ketua Mata Garuda ini apa kedepannya nih Abang membawa Mata Garuda ini? Ya target besarnya target besarnya tentunya kita ingin informasi beasiswa LPDP ini diketahui oleh seluruh masyarakat Riau. Itu target besarnya, sehingga semakin banyak orang tahu, semakin banyak yang ingin daftar, dan semakin berkembang SDM kita, khususnya di Provinsi Riau. Itu yang target besarnya. Dan diharapkan lagi jika teman-teman yang udah selesai kuliah S2 dan S3 di luar, kembali lagi ke Provinsi Riau untuk mengabdikan ilmu yang mereka dapatkan. Iya, yang jelas ya baliklah ke tanah kita ya Bang ya, bantu-bantulah pemerintah, bantu-bantu yang lain. Nah itu juga tadi yang perlu ditekankan, jika target kita itu memang untuk kalau udah selesai kuliah mau lanjut ke luar negeri kerja, kayaknya LPDP ini nggak cocok gitu, bukan tempatnya ya. Bukan tempatnya dan bukan untuk kamu, cari beasiswa yang lain. Tapi memang jika kamu targetkan itu untuk belajar betul-betul di luar negeri dan ingin kembali membangun Indonesia, ya cocok. Sangat cocok dengan visi misi dari LPDP itu sendiri itu. Berarti beasiswa LPDP ini sendiri ya memang untuk generasi muda yang mau menimba ilmu di luar negeri dan balik ke Indonesia untuk membangun generasi lagi. Nah, kalau tips and trick nih dari Abang untuk para peserta nih yang mau mengikuti LPDP sendiri, ada nggak sih Bang beasiswa LPDP? Secara general. Kalau dibilang tips and trick itu pasti akan banyak ya. Tapi secara generalnya yang pertama itu dapatkan restu orang tua. Restu orang tua nomor 1. Itu paling nomor 1. Saya selalu tekankan itu. Jika teman-teman ingin lanjut studi, baik itu dalam negeri atau luar negeri, dapat restu orang tua. Karena itu tanpa restu orang tua kita kan nggak ada apa-apanya. Iya, benar. Kemudian lakukan riset, artinya cari informasi sebanyak-banyaknya. Kita kan sekarang udah tinggal di zaman yang informasi itu sangat mudah didapatkan. Sangat berbeda dengan 10 tahun yang lalu, let's say gitu ya. Benar-benar. Jadi, dan beasiswa LPDP ini kan bukan beasiswa yang baru, artinya sudah berapa tahun dilaksanakan gitu ya. Otomatis informasi itu sudah sangat banyak dan sudah sangat banyak yang share pengalaman sukses perjalanan hidupnya. Tinggal kita lagi yang mencari informasinya. Informasi yang perlu dicari juga adalah
jurusan apa yang ingin saya ambil, kenapa saya harus ambil itu, di mana, kenapa saya yang harus terpilih untuk beasiswa ini dan segala macamnya. Oke. Nanti secara general lakukan riset. Riset, oke. Ya, dan paling penting lagi adalah mengetahui purpose kita, apa sih tujuan kita? Apakah cuma karena lihat teman-teman yang udah ikut-ikutan ya, gitu ya? Itu sangat penting karena itu akan relate nanti kepada berkas-berkas yang harus kita siapkan. Essay, kita harus menyiapkan essay. Ketika interview kita pasti akan ditanyain itu. Kenapa sih kamu ingin lanjut studi gitu ya? Apa sih tujuannya, apa benefitnya untuk Indonesia dan segala macamnya. Purpose lebih penting menurut saya ya. Purpose itu lebih penting daripada motivasi. Karena motivasi itu membuat kita memulai suatu hal, tapi jika kita tidak mempunyai purpose yang jelas, kita akan kehilangan arah di jalan. Benar-benar. Tujuan itu yang penting ya Bang. Tujuan itu. Yang pasti yang pertama tadi restu orang tua. Restu orang tua. Iya, itu yang setuju sih Bang. Nomor 1. Jangan besoknya mau tes sebelumnya kelahi gitu ya. Sama mama gitu. Gak bisa ya. Oke lah, itu tips and trick dari Bang Dedi. Nah, kalau harapan Abang nih untuk Mata Garuda sendiri ada gak sih Bang? Harapan dari saya sebagai Ketua Mata Garuda adalah ya mudah-mudahan kita yang udah selesai kuliah ini bisa dengan mudah mengaplikasikan ilmu yang kita dapatkan dan tentunya memberikan manfaat kepada masyarakat luas. Karena kan manusia terbaik itu adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Iya, benar. Jadi tentunya itu harapan terbesar saya sih. Sehingga tidak sia-sia apa yang diinvestasikan oleh negara untuk kita semua gitu. Amin. Dan harapannya juga orang-orang di Riau khususnya lebih banyak yang punya keinginan untuk melanjutkan studinya. Kadang saya melihat kita itu masih masa krisis kepercayaan diri. Kepercayaan diri, benar. Betul, karena mungkin salah satu faktornya adalah exposure kita terhadap dunia luar masih kurang. Saya beruntung bisa punya kesempatan untuk mendapatkan exposure melalui berbagai program pertukaran pemuda gitu ya. Sehingga saya tahu kualitas saya. Ternyata kita bisa kok, orang dari daerah gitu kan, bisa kok bersaing. Gitu. Jangan insecure dulu ya Bang ya. Betul sekali. Kadang anak sekarang kan, aduh kayaknya nggak bisa. Iya. gitu. Udah takut di luar gitu. Ternyata setelah dicoba, maksudnya bisa lebih dari itu bahkan. Betul. Oke. Nah sekarang kan lagi apa ya? Gen Z ini lagi naik-naiknya nih Bang, saya milenial. Nah dari LPDP sendiri nih, apakah ada bentuk promosi lewat sosial media atau dan lain-lain? Justru sekarang memang udah sangat gencar dengan promosi melalui sosial media. Benar. Dan sangat disayangkan jika generasi muda tidak memanfaatkan itu. Karena dari LPDP sendiri melalui Instagram @lpdp_ri itu sangat aktif sekali untuk update informasi seputar beasiswa ini. Dan kita pun melalui akun Mata Garuda _Riau kita sangat support untuk membantu menyebarkan informasi tersebut. Berarti udah dari Instagram, Facebook, dan lain-lain ya Bang website, ya. YouTube dan lain-lain. Nah tadi udah membahas banyak nih mengenai beasiswa LPDP sendiri, kemudian suka duka Bang di sana juga kayaknya lebih banyak apa Bang? Suka apa duka Bang? Berbanding lurus lah, balance betul. Balance. Nah yang terakhir nih mungkin testimoni dari Abang setelah saya berkuliah di luar negeri dengan beasiswa LPDP seperti apa? Oke, kuliah di luar negeri ini bukan hanya semata tentang akademis, ya karena justru saya merasakan perjalanan dari saya seleksi, mempersiapkan berkas dan berangkat itu justru itu yang memberikan pelajaran yang sangat banyak sekali, terlebih lagi suka dukanya. Dan yang ingin saya pesankan adalah memang ini adalah proses yang panjang, yang tidak mudah, jadi memang harus kuatkan dulu tujuan kita untuk apa, sehingga nanti kita ketika di tengah jalan mengalami kesulitan kita tidak patah semangat. Karena pada dasarnya setiap kesulitan itu akan ada kemudahan. Benar. Itu yang saya selalu ingat. Wah ini pasti akan ada kemudahan. Kan 2 kali selama Al-Quran diingatkan. Setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Itu yang paling perlu kita pegang sih. Oke. Nah itu dia tadi kata-kata mutiara nih dari Bang Dedi. Terima kasih banyak Abang. Sama-sama. Semoga yang apa Abang sampaikan itu menjadi ilmu, wawasan baru dan bisa menjadi motivasi juga nih untuk teman-teman yang mungkin mau mengikuti juga beasiswa LPDP sendiri. Terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan kepada Abang Dedi Safrizal selaku penerima beasiswa LPDP luar negeri dan sekaligus Ketua Mata Garuda. Nah semoga teman-teman bisa terbantu ya dengan informasi yang Bang Dedi berikan dan juga informasi lainnya yang mungkin bisa berguna nih untuk teman, saudara maupun keluarga teman-teman sekalian.
Nah, terima kasih telah menonton podcast Diskominfotik Provinsi Riau. Jangan lupa terus saksikan podcast Diskominfotik Provinsi Riau di YouTube channel Diskominfotik Provinsi Riau. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe YouTube channel Diskominfotik Provinsi Riau sekarang juga ya. Terima kasih, saya Yolanda Marga Yahya dan seluruh tim yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.